Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba ngelanturin sebuah alur cerita dari film yang berjudul Acts of Vengeance. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara terkenal bernama Frank yang terus berusaha untuk mencari seseorang yang telah menghabisi keluarganya. Dan seperti apakah alur cerita selengkapnya? Ya udah, mendingan kita langsung saja go-kan ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Frank yang tengah duduk manis di sebuah restoran. Frank hanya terdiam membisu saat seorang pelayan mencoba menanyakan apa pesanannya. Ia pun tampak sekali begitu serius terus mengamati keadaan di sekitarnya. Bahkan Frank dengan sangat jelas dapat mendengar suara-suara terkecil yang terjadi di sekelilingnya. Tak lama kemudian ia pun masuk ke dalam dapur restoran tersebut dan tanpa banyak basa-basi Frank pun langsung menghajar seorang juru masak yang ada di situ sampai tak berkutik. Sebenarnya siapakah sosok pria bernama Frank ini? Serta apa maksud dan tujuannya tiba-tiba Frank harus menghajar seseorang yang bahkan tak ia kenal sama sekali? Untuk mengetahui semua alasannya kita pun jauh diajak mundur dari kejadian yang baru saja terjadi. Frank merupakan seorang pengacara handal. Dia sukses, terkenal, dan mempunyai ambisi yang begitu besar. Sebagai seorang pengacara, Frank mampu mengeluarkan sebanyak 80.000 kata setiap harinya. Dan hanya ada dua kata yang menjadi favoritnya, yaitu tidak bersalah. Namun, dari 80.000 kata yang telah keluar dari mulutnya, hanya ada 3 kata yang menurutnya ini paling dan sangat penting. 3 kata tersebut tak pernah lupa selalu ia ucapkan kepada sang istri yang bernama Sue dan anak semata wayangnya bernama Olivia. Di suatu malam, Olivia memohon kepada Frank agar ia bisa datang untuk menonton dirinya tampil di sebuah acara pertunjukan bakat. Sebagai seorang ayah, tentu saja Frank berjanji akan segera datang untuk menyaksikan penampilan dari anaknya tersebut. Di belakang panggung, Olivia terlihat begitu cemas saat mengetahui kalau ayahnya belum juga menampakkan batang hidungnya. Di sisi lain, Frank pun sebenarnya sudah bersiap-siap akan segera pergi menuju ke tempat Olivia. Namun secara bersamaan, salah satu temannya memanggilnya untuk terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan tambahan. Sampai akhirnya Olivia pun harus tampil tanpa disaksikan secara langsung oleh ayahnya sendiri. Namun untungnya hal tersebut tak begitu mengganggu Olivia untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Frank pun harus menyesal saat datang ke tempat Olivia ternyata pertunjukannya sudah selesai. Tiba di rumahnya, Frank mendapat pesan kalau istri dan anaknya sedang makan malam di luar untuk merayakan penampilan Olivia. Ia pun terlihat tersenyum ketika melihat video kiriman saat Olivia bernyanyi. Malam semakin larut serta hujan yang tak kunjung reda. Frank pun mulai merasa khawatir karena istri dan anaknya belum juga pulang. Terlebih ia pun sama sekali tak bisa menghubungi istrinya karena ternyata teleponnya sudah tidak aktif. Kekhawatirannya pun semakin bertambah saat tiba-tiba ada mobil polisi yang berhenti di depan rumahnya. Dan benar saja kejadian buruk telah menimpa pada keluarganya, yang mana mereka berdua telah ditemukan sudah dalam keadaan tewas terbunuh. Melihat hal tersebut tentu saja Frank pun begitu histeris, seakan tak percaya kalau istri dan anaknya kini telah tiada. Selepas pemakaman, mertua Frank yang bernama Jeb mengatakan, mungkin saja jika nanti pembunuhnya tertangkap mereka akan segera dilepaskan oleh seorang pengacara tamak seperti Frank. Dengan kata lain, Jeb menganggap apa yang telah terjadi kepada anak dan cucunya ini adalah sebagai hukuman untuk Frank sendiri. Menurutnya, hidup Frank adalah sebuah omong kosong, penuh kebohongan, dan hidup hanya untuk membebaskan para penjahat saja. Mulai dari sekarang, Jeb pun menuturkan kalau ia sudah tak ingin mendengar lagi kata-kata yang keluar dari mulut Frank. Kini Frank pun harus melanjutkan hidupnya sendiri tanpa ditemani oleh istri dan anaknya. Ia pun tak bisa menyembunyikan rasa kehilangannya yang begitu mendalam, serta selalu diselimuti rasa bersalah atas kematian keluarganya tersebut. Di keesokan harinya, Frank menemui seorang detektif bernama Lustiger. Di sini Frank mencoba menanyakan tentang perkembangan kasus yang telah menimpa keluarganya. Lustiger pun mengatakan kalau sampai saat ini pihaknya hanya menemukan satu bukti, yaitu sebuah serat benang berwarna emas. Ia pun menambahkan kalau tempat kejadian perkara merupakan daerah yang telah dikuasai oleh mafia Rusia, sehingga pihaknya pun merasa kesulitan untuk mencari seorang saksi mata di tempat tersebut.
Intinya pihak kepolisian belum bisa menentukan apa motif si pelaku hingga harus menghilangkan 2 nyawa sekaligus. Mengingat barang yang hilang hanyalah sebuah dompet milik istrinya saja, dan menurutnya itu terlalu kejam untuk ukuran seorang penjamret tas jika sampai harus membunuh. Mendengar semua penjelasan tersebut, Frank pun merasa tak puas. Ia pun menilai kalau pihak kepolisian sangatlah lamban dalam menangani masalah ini. Bahkan ia pun harus dibuat kesal ketika si Lustiger ini malah asik mainin HP-nya seolah-olah tak menghargai keberadaan Frank. Please stop texting, sir. Frank pun semakin tak bisa mengendalikan dirinya. Untuk menumpahkan kesedihannya tersebut, ia pun hanya menghabiskan waktunya bersama minuman keras. Dan kebetulan saat ini di dalam bar tersebut juga sedang berlangsung sebuah pertarungan bebas yang telah menarik perhatian dirinya. Frank yang sudah dalam keadaan mabuk berat pun dengan sengaja mencari masalah kepada salah satu penonton di sana. Tak terima akan sikapnya itu, pria bertubuh kekar ini pun langsung menghajar Frank hingga membuatnya babak belur. Namun rupanya Frank telah menganggap kejadian yang baru saja dia alami bisa menjadi cara untuk dirinya sebagai sebuah bentuk penebus dosa. Sehingga ia pun memutuskan untuk ikut andil dalam sebuah pertarungan keras tersebut. Dan itu ia lakukan secara terus-menerus seolah-olah Frank membiarkan dirinya sengaja tersiksa begitu saja. Hidupnya pun semakin berantakan, membuat pekerjaannya terbengkalai. Di sini temannya pun menganjurkan agar Frank lebih baik mengambil cuti untuk mengistirahatkan jiwanya. Namun semua itu percuma saja. Frank terus mengikuti pertandingannya, bahkan ia pun sudah tak peduli jika harus mati sekalipun. Beruntung di saat dia sudah lemah tak berdaya, ada seseorang yang tiba-tiba menolongnya. Dia adalah Strud, salah satu anggota polisi yang juga ikut menangani kasus yang menimpa keluarga Frank. Selain sebagai polisi, Strud juga adalah salah satu petarung bawah tanah yang memanglah cukup disegani. Dia ikut bertarung hanya untuk sekedar menghilangkan rasa stresnya setelah seharian bekerja sebagai seorang polisi. Di akhir percakapan, Strud pun dengan berat hati harus mengatakan kalau kasus kematian keluarga Frank kini telah resmi ditunda. Menurut pihaknya, kasus tersebut sudah berlangsung sangat lama serta belum ditemukannya bukti-bukti atau sebuah petunjuk yang baru. Mendengar hal tersebut, tentu saja Frank pun merasa kecewa kepada pihak kepolisian. Kemudian ia pun memilih pergi meninggalkan Strud begitu saja. Di tengah perjalanan pulang, Frank bertemu dengan seorang gadis yang menawarkan dirinya untuk berkencan. Tentu saja Frank langsung menolaknya, mengingat gadis ini masihlah sangat belia berusia 13 tahun. Tak lama kemudian seorang pria turun dari sebuah mobil. Pria ini pun langsung membawa gadis tersebut. Frank mencoba untuk mencegahnya, namun dia malah kena pukul. Meski begitu, Frank berhasil menumbangkan si pria asing tersebut, tapi si gadis ini malah menusuknya. Frank pun seketika melemah, ia terjatuh tepat ke dalam sebuah toko buku yang berada di dekatnya. Frank menutup luka di kakinya dengan menggunakan sebuah buku di toko tersebut. Kemudian ia pun segera bergegas pergi untuk menghindari polisi yang sudah mendekat. Dan siapa sangka dari buku yang sedang ia gunakan tersebut, Frank telah mendapat sebuah pencerahan, di mana Frank tanpa sengaja membaca sepenggal kalimat yang berarti hukuman bagi yang mengakui kesalahannya. Di rumah, Frank terus mempelajari isi dari buku yang berjudul Meditasi ini. Kesimpulannya, Frank telah salah menyikapi apa yang telah terjadi kepadanya. Frank bukanlah pembunuh keluarganya. Frank bukanlah orang yang harus disalahkan. Frank tak harus menghukum atau menghakimi diri sendiri untuk sesuatu yang tak ia lakukan. Frank pun mulai mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang lebih positif. Bahkan, ia sampai mendalami 2 ilmu bela diri sekaligus untuk meningkatkan rasa percaya dirinya tersebut. Di sini kita pun bisa melihat begitu bersemangatnya Frank dalam melakukan semua aktivitasnya untuk mengembalikan gairah hidupnya yang telah lama menghilang. Untuk menyempurnakan cara meditasinya agar bisa lebih fokus, Frank pun akan menutup mulutnya sampai dendam keluarganya terbalaskan. Saat ini Frank sedang berada di lokasi di mana pertama kali istri dan anaknya ditemukan tewas. Tak jauh dari situ, Frank telah menemukan sebuah tempat tinggal yang mungkin saja bisa memberikannya sebuah petunjuk baru untuk bisa menemukan siapa pembunuh keluarganya. Saat akan pulang, sudah ada 4 orang preman yang sedang mengerumuni mobilnya. Di sini Frank pun disuruh untuk menyerahkan dompet beserta kunci mobilnya agar bisa pergi dari tempat tersebut dengan selamat. Merasa kesal dengan sikap Frank yang hanya terdiam, mereka pun menyuruh anjingnya untuk segera menyerang Frank. Tapi uniknya, anjing ini pun malah terdiam seakan segan saat melihat tatapan tajam Frank. Hingga akhirnya pergelutan di antara mereka semua pun tak bisa dihindarkan lagi. Namun Frank bisa dengan mudah mengalahkan para preman ini tanpa kesulitan sedikit pun.
Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, Frank mencoba memperlihatkan foto anak dan istrinya ke salah satu orang dari mereka. Namun, Frank pun bisa menilai kalau sepertinya orang ini sama sekali tak mengenali wajah dari keluarganya. Dan sialnya, satu orang lainnya telah berhasil menembak Frank dengan tiba-tiba. Secara bersamaan, si anjing yang tadi telah kembali muncul. Frank berhasil melumpuhkan preman yang menembaknya. Dan si anjing ini pun malah mengusir para preman tersebut hingga membuat mereka semua pergi. Tak lama kemudian, ada seseorang yang menghampiri Frank di saat ia sudah sangat lemah. Saat ini, Frank sedang berada di rumah seorang perawat yang bernama Alma. Di tengah perjalanan pulang, Alma tanpa sengaja telah menemukan Frank dalam kondisi yang sudah tak berdaya, sehingga ia pun harus terpaksa membawanya pulang untuk segera mengobati lukanya. Alma pun mengatakan kalau Frank hanya terserempet peluru saja, dan itu tak membuat Alma kesulitan untuk menangani lukanya tersebut. Di sini Alma pun berniat untuk kembali memeriksa keadaan Frank, tapi Frank malah pergi begitu saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Di luar sudah terlihat si anjing yang sepertinya ia dengan sengaja telah menunggu Frank. Meskipun Frank tak begitu memperdulikan anjing tersebut, namun karena ia terus saja mengikutinya, akhirnya Frank pun memutuskan untuk membawanya pulang. Frank terus mengumpulkan beberapa petunjuk yang telah ia temukan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuh keluarganya. Tak lama kemudian, Alma pun datang berniat mengembalikan dompet Frank yang telah tertinggal, sekaligus untuk memeriksa kondisi lukanya tersebut. Di sini Alma pun tahu alasan dari sikap Frank yang terlihat sangat dingin kepadanya. Kemudian Frank pun memperlihatkan beberapa petunjuk yang telah berhasil ia temukan. Dan secara kebetulan, Alma sangat mengenal daerah di mana lokasi terbunuhnya keluarga Frank. I know that area very well. Tak disangka anjing yang telah menjadi temannya ini adalah anjing yang bertugas sebagai keamanan transportasi. Anjing ini dilatih untuk mengendus aroma terkecil di daerah padat penduduk yang secara kemampuan anjing ini bisa dikatakan setara dengan seekor anjing milik militer. Tanpa menunggu lama, Frank pun langsung mengajak anjingnya ini untuk mencari sesuatu yang mungkin saja bisa menemukan sebuah petunjuk yang baru. Dan benar saja, anjingnya ini telah berhasil menemukan dompet milik istrinya Frank di sebuah saluran pembuangan, yang mana lokasinya tersebut sangatlah berdekatan dengan tempat tinggal seseorang yang memanglah sudah Frank curigai. Lalu kemudian Frank pun membawa Alma untuk menggali informasi tentang siapakah orang misterius yang menghuni tempat tersebut. Di sini Alma pun memberikan informasi sesuai yang ia ketahui saja, kalau orang yang menghuni kontainer bekas tersebut bernama Tuan Schiffer, dan dia merupakan seorang juru masak di sebuah restoran lokal. Saat pulang kerja, Alma sering melihatnya sedang merokok di lokasi tersebut. Meski begitu, Alma sekalipun belum pernah melihat wajahnya secara langsung, apalagi harus berbicara dengannya. Namun orang ini mempunyai sebuah ciri khas yang bisa dengan mudah untuk dikenali di mana saja, dan ciri khasnya tersebut adalah batuk. So I wouldn't be able to ID him for you. Adegan pun kembali menuju ke timeline utama, dan sekarang kita pun tahu alasan jelas Frank kenapa harus menghajar seorang juru masak ini. Frank langsung saja memperlihatkan foto keluarganya kepada Schiffer. Dari raut wajahnya, Frank dapat menilai kalau si Schiffer ini bisa mengenali foto keluarganya tersebut. Meski begitu, Schiffer bukanlah orang yang telah membunuh anak dan istrinya. Kemudian, Schiffer mengatakan jika pembunuh keluarga Frank adalah seorang anggota polisi, namun ia tak bisa melihat dengan sangat jelas wajah dari polisi tersebut. Malam itu, di tengah hujan yang begitu deras, Schiffer melihat seorang polisi dengan paksa membawa keluarga Frank menuju ke sebuah gudang. Tak lama kemudian, polisi tersebut pun membuang jasad istri dan anak Frank ke dalam sebuah gorong-gorong. Schiffer pun mengakui kalau ia telah mengambil semua uang di dompet milik istrinya Frank yang tertinggal di mobil, kemudian membuangnya. Dan di sini ia pun memilih bungkam daripada harus menambah masalah jika harus berurusan dengan seorang polisi. I'm sorry. I'm sorry. Di suatu kesempatan, Frank berhasil menyelinap masuk ke ruangan kerja detektif Lustiger yang berada di kantor polisi. Di sini Frank mencoba mencari tahu siapa anggota polisi yang bertugas di malam yang sama saat keluarganya terbunuh. Dan ia pun harus terkejut saat mengetahui polisi tersebut adalah orang yang sangat ia kenal. Ternyata Strudlah satu-satunya polisi yang bertugas di malam yang sama saat istri dan anak Frank terbunuh. Frank pun mulai memantau semua aktivitas Strud untuk lebih memastikan dugaannya tersebut. Bahkan Frank pun sampai harus mengganti mobilnya untuk menghindari kecurigaan dari Strud. Tak terasa Frank pun telah mengikuti Strud selama 7 hari 7 malam. Selama itu Strud pun beraktivitas dengan normal dan Frank pun sama sekali tak menemukan sesuatu yang janggal. Hingga akhirnya Frank nekat menyelinap masuk ke dalam rumahnya di saat Strud sedang pergi bertugas. Frank terus menggeledah beberapa bagian untuk bisa menemukan bukti atau petunjuk yang baru. Di dalam sebuah lemari, Frank melihat beberapa seragam polisi yang diantaranya ada bagian logo yang terkelupas dengan benang berwarna emas. Seketika ia pun ingat penjelasan Lustiger tentang penemuan berupa benang berwarna emas di tempat kejadian.
Tak hanya itu, masih di dalam lemari yang sama, Frank menemukan sebuah ransel yang isinya membuat Frank sangat terkejut. Di dalam ransel tersebut terdapat beberapa majalah dengan gambar dirinya, serta sebuah koran yang sekaligus menjawab semua misteri atau alasan kenapa Strud tega menghabisi keluarga Frank. Tak lain dan tak bukan, motif Strud membunuh keluarga Frank berlatar belakang atas sebuah dendam. Rupanya di masa lalu Frank telah berhasil membebaskan pelaku yang telah membunuh anaknya Strud, dan tentu saja hal tersebutlah yang memicu Strud untuk menghabisi istri dan anak Frank. Selang beberapa waktu, Strud yang baru saja tiba di rumahnya melihat ada sesuatu yang terselip di kaca mobilnya. Ternyata itu adalah sebuah foto saat Frank berada di pemakaman yang telah Strud ambil. Di balik foto tersebut, Frank menyampaikan sebuah pesan yang artinya, "Aku memegang milikmu. Jika kau menginginkannya, temui aku malam ini di gudang kosong stasiun Kingsman." Di malam harinya, Strud pun langsung menemui Frank di tempat yang sudah ditentukan. Tanpa banyak basa-basi, Strud pun beberapa kali berusaha menembakkan pistolnya. Frank melemparkan sebuah pipa besi untuk mencoba mengelabuinya. Di saat itu pula, Frank muncul dan berhasil membuang pistol dari genggaman Strud. Dan mereka pun melanjutkan pertarungannya dengan hanya memakai tangan kosong. Pergelutan pun berlangsung begitu sengit. Sebenarnya, Strud berhasil membuat Frank tak berdaya. Namun karena Frank lah pemeran utama di film ini, ia pun dengan seketika dapat membalikkan situasi. Di sini, Frank pun sudah sangat ingin membunuh orang yang telah menghabisi nyawa istri dan anaknya. Tapi ia berpikir kalau balas dendam terbaik adalah tidak merubah seseorang seperti musuhnya. Akhirnya Frank pun menyerahkan Strud kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan film pun tamat. Oke, demikianlah alur cerita untuk film kali ini. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, semoga bisa menghibur kalian saat bersantai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.